Rizik tak mampu berkelit, dia pasti habis. Rizik ini adalah sosok yang kurang ajar dan tidak tahu aturan. Bayangkan saja dalam persidangan dia malah sholat, ngapain coba? Mau cari huru-hara, mau tunggu diserat oleh pihak berwenang dan ingin melakukan drama playing victim yang mengundang demo huru-hara seperti tahun 2016 silam. Orang ini tidak sopan ya, di hadapan televisi dia malah mencari perhatian. Secara persidangan ini digelar terbuka untuk umum. Bisa dilihat dan ini adalah seperti momen yang diambil oleh Rizik untuk mencari perhatian. Coba tarik-tarik isu agama yang masih sensitif. Tetapi belakangan sepertinya dia mulai kewalahan. Nah, kenapa begitu? Setidaknya ada beberapa alasan membuat saya berkesimpulan bahwa Rizik ini sudah mulai kewalahan. Apa alasannya? Yang pertama, dia tidak bisa lagi mencari momentum soal isu SAR. Kenapa? Karena FPI rekeningnya sudah diblokir. Untuk menyulut amarah umat butuh uang, tidak ada yang gratis di sini. Momentum isu SAR sudah basi dikerjakan di tahun 2016. Orang-orang yang sudah melihat bagaimana hancur leburnya DKI Jakarta di bawah kepemimpinan yang diambil dari pemimpin hasil Pilkada Rasis tahun 2016 adalah test drive yang membuat para warga muak melihat kinerja orang yang mendapatkan dukungan dari Rizik, yakni Anies Baswedan. Momentum itu hilang karena Anies sendirilah yang menjadi duri dalam daging dalam strategi SARA yang dikerjakan oleh kubu mereka. Pemimpin yang bernama Anies terlibat korupsi itu sudah semakin menghancurkan momentum Rizik untuk pakai isu rasis. Yang kedua, Jokowi sudah memberikan seluruh perhatiannya kepada umat. Keagamaan diperhatikan dengan luar biasa. Masjid dibangun dan diperbaiki, penceramah-penceramah juga diberikan sebuah pembekalan untuk lebih mengurus umat yang banyak. Memberikan ceramah yang bernada menyejukkan ibarat oase dalam padang gurun, itulah yang harus dijalankan dan diceramahkan. Ini adalah sebuah hal yang paling baik dikerjakan oleh Jokowi. Jokowi memberikan perhatian kepada umat. Merangkul Ma'ruf Amin, orang yang menjadi bagian dari demo Ahok, ini faktanya. Rizik praktis tidak ada lagi alasan untuk mempersalahkan Jokowi dalam hal ini. Pemerintah tidak bisa disalahkan jika Rizik ini diproses hukum dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Melawan hukum ya harus mendapatkan konsekuensi hukum. Yang ketiga, Rizik ini juga sudah terlalu banyak kasus. Selain kasus kerumunan, penipuan hasil swab test, persekongkolan yang untuk menghasut dan membuat sebuah statement busuk soal pecah belah, dia ini sudah tidak bisa berdalih lagi. Orang ini sudah nggak mungkin lari dari kenyataan. Kenyataan bahwa dia ini adalah sosok yang nggak sopan, kurang ajar dan main sama hukum. Beberapa kasus hukumnya sudah cukup sebenarnya untuk menghantarnya tidur terlelap dan memejamkan mata di penjara. Penjara memang adalah tujuan terakhir dari orang-orang semacam Rizik. Dia ini bikin onar dengan cara bawa isu SARA seperti saat ia memenangkan Anies Baswedan. Menurut pendiri Siwet Alifur Rahman, mungkin betul bahwa Rizik harus dicek kejiwaannya. Orang-orang semacam ini tidak boleh ada mengisi ruang di kursus dialog media massa di Indonesia. Karena kita tahu bahwa mendiamkan Rizik itu seperti memberikan angin kepada terorisme. Karena dia ini sudah jelas afiliasinya, seteman dukungan terhadap organisasi teroris sebagai saudara sudah jelas. Orang ini memang terlalu banyak kasus yang memang tidak bisa membuat dirinya berkelit. Mau sujud menyembah Tuhan sampai berkali-kali dan jejaknya hitam pun tidak akan bisa melepaskan dia dari jerat hukum positif di negara ini. Yang keempat, Ahok adalah korban zalim kebengisan provokasi orang ini menjadi salah satu key person bagaimana tukang obat itu harus dipenjara. Karena apa? Karena Ahok dalam menjalankan kasus hukumnya, dia menjalankan dengan sangat baik. Menghormati kode hukum dijunjung tinggi, bukan dilawan. Selama si tukang obat ini nggak punya niat baik untuk menjalankan hukum seperti Ahok, selama itulah dia akan terkatung-katung. Mau sampai kapanpun, Ahok akan tetap berjaya di atasnya. Inilah keempat fakta yang tidak bisa diberikan ruang lagi kepada Rizik. Dia tidak bisa berkelit, dia harus dipenjara. Karena akal sehatlah yang harus menang, bukan barbarisme dan kejahatan berjubah agama yang menang. Mau hidup di Indonesia taat hukum negara ini. Artikel ini ditulis oleh Manuel, terima kasih.